Saya hanya begini, ini seperti kata-kata saya terakhir tadi, bahwa PIK 2 ini hanyalah pintu masuk untuk menertibkan seluruh penggusuran tanah rakyat di seluruh Indonesia yang dilakukan oligarki yang bekerja sama dengan penguasa. Ini hanya pintu ini, bukan berarti selesai PIK 2 yang selesai. Kita harus lihat Rempang, Kalimantan, kita harus lihat Surabaya, kita harus lihat yang lain. Tapi kita Lampung, karena kita udah tahu sekarang ini adalah petanya seperti ini. Peta perampokan rakyat, tanah rakyat oleh oligarki seperti ini. Dan kita harus ingat bahwa seluruh penjajahan di dunia ini adalah awalnya pengambilan tanah rakyat. Itu yang intinya, bukan yang lain. Nah, tidak ada penjajahan yang bukan diawali oleh pengambilan tanah rakyat. Jadi kita harus menyatakan PIK 2 adalah pengibaran bendera oleh oligarki untuk menjajah Indonesia. Itu prinsipnya. Nah, saya 30 tahun lebih dalam birokrasi. Kalau ada 3 menteri yang sudah bicara suatu hal dan arahnya sama, itu bisa dipastikan bahwa itu arahan presiden. 3 menteri yang arahnya yang sama tentang PIK 2 itu Nusron menyatakan ada pelanggaran. Kemudian Menko Perekonomian menyatakan harus dievaluasi. Mentera yang dikenal dekat dengan PIK 2 menyatakan tidak boleh bangun negara dalam negara. Jadi seperti yang dikatakan Pak Antoni tadi, sepertinya mereka dihadapkan pilihan mau melawan pemerintahan Prabowo dengan ngotot bahwa dia nggak salah atau mau mencari korban lain. Kira-kira itu yang sedang terjadi. Jadi kalau wawancara Aguan di sini, saya membacanya bahwa dia memilih tidak melawan pemerintah. Dia tidak memilih mending mengorbankan bekas pemerintah. Bekas pemerintah. Kira-kira itu bacaan saya. Nah, dengan mencoba meninggalkan maka semua akan terbuka. Apa yang terjadi di Rempang pasti akan terbuka. Coba bayangkan Rempang yang mau dibangun itu adalah pabrik kaca, tapi namanya juga ekoturism. Coba bayangkan. Itu namanya juga ekoturism loh. Jadi menurut saya suatu saat juga Sandiaga Uno teman baik saya. Tapi Pak Sandiaga Uno suatu saat kita harus undang dong bicara. Kenapa Kementerian Bapak dijadikan bungkus terus untuk menggusur rakyat? Lombok juga sama kan? Mandalika? Bukan Mandalika, yang apa namanya? Pulau Komodo. Nah, jadi menurut saya udah biasakan, mau teman mau apa, kalau salah sebutkanlah namanya, nggak usah takut-takut. Jadi 3 yang harus kita nyatakan, saya dekat sekali sama Sandiaga Uno. Apakah kau ditekan? Atau inisiatif? Kalau ditekan, ya tanggung jawab presiden dong, ya kan Pak? 3, PSN, yang saya anggap isinya menggusur rakyat, yang dibungkus dengan ekoturism adalah Pulau Komodo, Rempang, PIK 2. Yang jelas-jelas bukan. Bayangkan Pak beli kaca dari Cina kok dia kasih ekoturism. Satu lagi Pak. Apa lagi? Namanya kawasan industri hijau Kalimantan Utara. Nah, pokoknya ya dibungkus. Nah. Ya. Tapi itu bukan ekoturism. Yang saya katakan ekoturism. Ekoturism. Dibungkus. Pakai hijau dia. Ya. Indro hijau. Nah. Jadi mari kita menyatakan bahwa pengusutan terhadap penyelundupan hukum di PIK 2 adalah dalam rangka menyelamatkan negara Indonesia dari penjajahan yang dimulai oleh namanya bungkus PSN. Itu yang harus ada di kepala kita. Nah, bagaimana mengawali itu? Saya bilang begini. Lihat peta ini. Saya kembali ke peta. Ini, saya bilang tadi, ini kan PIK 1 nih. Jakarta nih. Kapuk, Pantai Indah Kapuk. 1. Ini Pantai Indah Kosambi. Sebenarnya namanya diubah menjadi Pantai Indah Kapuk 2. Kecamatan Kosambi. Bapak datang masuk dari pintu
Pik, kan jalannya cuma satu. Di sini kan dipagar semua, nggak bisa jalan masuk. Itulah negara dalam negara. Nah, Anda ke sini sampai ke Teluk Naga Kosambi sini, ini sudah 35 km jalan. Dengan lebar 50 meter jalannya. Oke? Nah, apa yang terjadi di dalam? Ini petanya, RUTW-nya sampai 2023 itu masih wilayah pertanian. Ini, 2 kecamatan ini. Tapi Anda ke sana, tidak ada lagi wilayah pertanian. Semua sudah rata dan ditawarkan dengan harga 22 sampai 50 juta rupiah per meter. Yang paling mahal adalah yang sebelah-sebelah sini. 50 juta. Yang pinggir-pinggir sungai dan pinggir. Belinya cuma 50.000. Belinya. Nah, sekarang pertanyaan saya, nah, aset negara yang ada di sini, ini jalan, sungai, jembatan, irigasi, bekas-bekas musola, masjid, ganti ruginya kemana? Kan ini udah rata nih, 2 kecamatan. Udah rata semua. Nah, kita yang berpengalaman, saya 38 birokrasi, mau menggeser tiang listrik saja satu, itu harus diganti dulu ke PLN. Kita mau menggeser 1 meter irigasi, kita harus ke PU, ganti ruginya, dan harus ada buktinya bahwa sudah diganti rugi. Dan ganti ruginya berapa? Dan itu ada bukti penyetoran kebendaharaan negara. Jadi paling gampang mengungkap ini Pak Marwan, ahli-ahli hukum nanti, audit dulu aset negara berupa sungai, bantaran sungai, irigasi, jalan, kemudian pantai, laut. Nah iyalah semua itu, irigasi, itu dikumpulkan semua dan itu ganti ruginya siapa yang terima dan disetor kemana dan berapa. Kalau itu tidak terjadi, tidak ada, maka seluruh pejabat yang bertanggung jawab itu harus masuk penjara. Karena sudah menjual, melepaskan aset negara. Nah, itu saja dulu dilakukan. Apalagi di kampung-kampung ini. Nah, terhadap wilayah-wilayah yang saya jelaskan tadi, tidak masuk PSN, saya akan ulangi tadi. PSN kan hanya ini, D, C, A, B, C, ini hanya titik-titik nih. Sampai di sini. Nah, sementara pembebasan sudah terjadi di sini, itu harus diusut. Karena tidak punya landasan hukum sama sekali untuk melakukan penggusuran rakyat dan karena RUTW-nya masih wilayah pertanian. Jadi terhadap sawah-sawah tambak yang sudah diuruk karena melanggar RUTW, maka dia harus kembalikan kepada fungsinya. Ya, karena melanggar undang-undang. Saya insinyur, bekas ketua umum Persatuan Insinyur Indonesia, tapi saya tidak bodoh hukum. Jadi kira-kira begitu. Tapi tidak pintar juga. Nah, jadi itu saja menurut saya agenda, bapak-bapak semua. Sekali lagi saya ulangi, cara kita menyelesaikan ini adalah cara untuk menyelesaikan masalah ini di seluruh Indonesia. Agar tidak lagi terjadi perampokan, penjajahan diawali oleh perampokan oligarki. Saya ulangi, penjajahan Indonesia yang diawali oleh perampokan oleh oligarki bekerja sama dengan penguasa. Terima kasih, itu saja. Oke teman-teman sekalian, saya ngasih